مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور زينته محمد لم يزل نورا من الكلم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على ألمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغره الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جره والله لم يضم محمد طبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بأس الناس شافعنا محمد نوره الهادي من
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Umami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa ta'ala mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fahimillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna anta khairur rahimin wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum alaih. Allahumma anta wa'inna alaih. Aslih lana sya'ana kullahu wa la tajilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfatal 'ain. Allahumma ya hayyu ya rahmatika nastaghith wa min 'adabika nastajir. Aslih lana sya'ana kullahu wa la tajilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfatal 'ain wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimakumullah wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali memilih kita berkumpul bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat berjamaah. Kemudian kita tambahkan dengan mendengarkan buah-buah daripada salaf kita para ulama terdahulu, yang mana pada kesempatan majlis kita mengambil daripada ucapan Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Hidayah, dan kita pun niatkan berkumpul di tempat ini sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat walafiat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat lapangan waktu dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmat kita demi nikmat, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita di majlis ini, juga kepada orang-orang yang kita cintai, anak istri kita, orang tua kita, sanak famili, tetangga, dan orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita, terutama orang yang terbaik kepada kita, agar Allah menjaga mereka sebagaimana Allah menjaga kita saat ini dengan hubungan berkah ini. Allah melimpahkan kebaikan sebagaimana juga Allah limpahkan kepada kita saat ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan kita kepada yang terbaik. Baginda Rasulullah SAW dan seluruh dunia, jaga bersama-sama di dalam lembaga dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melatih kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Berbahagia umur oleh Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan Allah juga kepada kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwan hadirin mustami'in rahimakumullah hafizakumullah wa fadlakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab adabus shaum, adab yang menjelaskan tentang adat-adat puasa. Nah, pada malam hari ini, yaitu jatuh pada malam ke-15 dari bulan Safar, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Adabus Syiyam. Kemarin beliau mengatakan, setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang pembagian kelompok atau pengelompokan daripada jenis-jenis puasa, ada puasa yang terulang setiap minggu, ada puasa yang terulang setiap bulan, ada puasa yang terulang setiap tahun,
selain daripada puasa Ramadan, beliau pun telah mengingatkan kita dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang merugi yaitu orang yang puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini dikelompokkan oleh ulama, ini termasuk kelompok puasanya orang-orang awam. Jadi mereka hanya puasa menahan diri dari lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Akan tetapi mereka tidak menjaga anggota tubuh mereka dari maksiat kepada Allah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulum darin amin. Yang terakhir kita baca kemarin, beliau mengatakan bal tamamus siyam, akan tetapi puasa yang sempurna adalah bikafil jawarih. Ini yang terakhir kita baca, bikafil jawarih, yaitu dengan mencegah atau menjaga anggota badan kita kulliha seluruhnya amma yakrahu, dari semua yang Allah benci, Allah larang. Mata kita jaga, bukan hanya lapar dan haus saja, mata pun kita jaga Pak, dari maksiat. Jangan sampai bulan Ramadan mata kita masih melihat apa yang diharamkan oleh Allah, baik secara langsung memandang perempuan-perempuan yang tidak dihalalkan, atau lewat majalah, koran, ataupun televisi, ataupun lewat apapun media yang ada di zaman sekarang. Maka kita harus jaga mata kita dari memandang maksiat. Termasuk juga memandang yang diharamkan adalah memandang seorang muslim, terutama dengan pandangan i'tidal, pandangan yang menganggap rendah. Ini juga hukumnya haram. Ataupun kita menggunakan mata untuk berkhianat dengan memberikan isyarat kepada sahib kita agar melakukan suatu tindakan buruk kepada orang lain, itu pun termasuk maksiat mata dan lain-lain daripada maksiat mata. Dan juga yang perlu kita jaga, beliau mengatakan wa an tahfadhal 'aina 'anil nadhar ila al-makarih. Kau jaga matamu dari apa yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Wal lisan 'anil nutqi bima la ya'ik, dan ucapan lidah dari mengucapkan apa yang tidak boleh kita ucapkan. Ataupun untuk orang yang puasa ini berucap, berbicara, ngobrol dengan apa yang tidak mendatangkan faedah. Malayatik itu artinya Pak, diucapkan tidak dosa, tidak diucapkan tidak dosa. Nah ini harus dihindari juga. Diucapkan tidak berpahala, tidak diucapkan tidak berpahala. Ini juga harus dihindari. Nah contohnya saja bulan puasa bahkan tentang makanan. Ini perlu dihindari, mengurangi berkah lisan kita. Diam, kata Rasulullah SAW, sholat tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu butuh tasbih sama Allah. Seakan-akan orang itu bertasbih. Diam ketimbang orang yang ngobrol, seperti dari ngobrol yang mubah. Kalau ngobrol yang sifatnya makruh, apalagi yang haram, jelas-jelas itu dosa. Tapi kalau kita gunakan lisan untuk berzikir, apalagi dengan afdalnya zikir yaitu Al-Qur'anul Karim, maka jelas yang paling afdal yang kita lakukan. Nah, nanti kita akan diajak lagi oleh beliau tentang masalah lisan yang akan kita bahas sedikit agak lebar insyaallah. Lalu beliau mengatakan wal udhu anil istima', dan telinga dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk Pak yang diharamkan oleh Allah itu mendengar suara perempuan yang bukan muhrim dengan berledak-ledak. Misalnya orang, maaf, anak muda pacaran, telepon-teleponan sama pacarnya, ngobrol macam, itu dosa hukumnya. Ataupun kita ngobrol pada orang yang bukan hajat. Boleh nggak saya ngobrol kalau sama perempuan? Karena jual beli halal, silahkan dengan batasan. Sudah selesai, bukan pakai ngobrol, pakai anak ini omongannya nggak ada hubungan dengan dagang, ngobrolin tentang hal-hal yang lain, apalagi dengan alhamdulillah dengan adanya omongan-omongan yang dilempet kepada sesuatu yang sifatnya menarik syahwat, haram hukumnya. Lisan ngobrol haram, telinga dengar juga haram, dan lain-lain daripada musik-musik, suara nyanyian-nyanyian yang dibawakan yang bisa membuat kita lupa sama Allah, juga hukumnya haram. Termasuk yang haram itu mendengarkan orang menghibah, mendengarkan orang yang menghibah. Dikatakan bahwasanya orang yang mendengarkan orang yang menghibah itu syarikun, bersekutu dengan orang yang menghibah. Anak nggak ikut ngobrol, cuma di situ cuma dengar kok, ya sama. Yang dengar yang ngomong kalau masalah ghibah hukum dosanya sama. Karena tidak akan ada ghibah bila ada pendengar.
Kalau nggak ada yang dengar, ngoceh sendiri nggak mungkin. Jadi karena ada yang dengari, ada yang nampung, maka adalah orang yang menggibah tersebut. Dosanya sama. Nah, termasuk riba ini perlu kita hati-hati. Bukan hanya menyebutkan keburukan orang lain, Pak. Oh, si fulan itu gimana? Keburukan itu jelas riba. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau jabarkan ada 20 apa tulisan. Keburukan lidah itu ada 20. Di antaranya termasuklah riba, dikategorikan bagian daripada riba itu membandingkan satu dengan lainnya. Misalnya ada acara cawisan, habis asar di masjid, setiap hari ada atau tiap minggu ada Jumat ada cawisan. Ceramah hari Jumat pertama kita hadir, Jumat kedua kita hadir lagi. Selesai ceramah ngomong sama sahibnya, kalau saya lebih senang ustaz yang pertama, lebih asik ngobrolnya, lebih jelas hadisnya, lebih ini. Itu sama hukumnya riba. Hukumnya riba. Hatta sampai urusan makanan juga, Pak. Hari pertama dapat kiriman laksan dari tetangga sebelah kanan. Hari kedua dapat kiriman laksan dari sebelah kiri. Bilang, wah yang kemarin lebih enak dari yang ini. Riba juga hukumnya itu. Kenapa? Riba itu menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang kalau mendengarnya. Kira-kira tetangga kita dengar tadi dibilangin lebih enak punya yang sebelah, ridho enggak? Enggak ridho, Pak. Enggak ridho, kalau nggak mau udah dibilang. Nolak kemarin apa nerima dibilang begitu. Riba juga itu termasuk. Jadi bukan hanya mengungkapkan aib orang, bukan. Itu jelas, tapi termasuk riba membanding-bandingkan antara seorang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain, itu juga harus dihindari. Maharullah azza wa jalla fa innal mustami' syarikun ghair, karena orang yang mendengar itu syarik bagi atau sekutu dengan orang yang mengucapkan bahwa ahadul mutabi wa kadzalika takufu lil jawarih kama takuful baton. Begitulah engkau jaga seluruh anggota badan, tangan, kaki, naudzubillah. Yang jelas semua maksiat riba haram di dalam puasa, di luar puasa haram. Nyuri, kurangi timbangan, nipu segala macam haram. Sama itu haram. Hati-hati, kadang-kadang orang ngajak kita berbuat buruk, padahal kita pedagang. Kadang-kadang orangnya dagang, orangnya datang kepada kita beli barang sama kita, sudah tahu bilang makanya biar dikosongin aja, Pak. Nah, ini syubhat yang perkara begini. Itu kita kalau nggak mau tahu nanya, nggak nanya untuk apa, sebenarnya udah jadi masalah syubhat. Tapi kalau kita yakin orang bakal buat nipu, nggak boleh, Pak. Apalagi harganya kita udah ngasih sama dia harga sekian, Pak, tulis tambahin sekian deh. Kongsi nama kita, sekongkol kata orang. Dia lapor sama bosnya, harga tadi 70 bilang 80. Ini notanya di dalam akun 10 masuk kantong, sama dosa. Nah, jadi yang seperti yang tidak itu maksiat tangan, maksiat mata juga, maksiat telinga juga, karena ini semua ikut kerja bareng. Gak mungkin nulis pinjam. Ya, semua jadi saksi, naudzubillah. Wal batan kama takufur batan wal faraj, sebagaimana engkau mencegah perut dan kemaluanmu dari melakukan apa yang membatalkan puasa. Fafil khobar dalam sebuah hadis, ini hadis ulama mengatakan hadis yang dhaif, tapi boleh Pak, hadis itu boleh digunakan untuk fadhail amal. Boleh. Khamsun yufattirna shaim, 5 perkara yang membatalkan puasa. Dalam arti kata bukan puasanya batal, harus dibodok, jadi pahalanya hilang. Al-kidhib, perhatikan ini Pak. Ini masalah lisan, masalah lidah ini bahaya luar biasa. Rasulullah bilang al-kidhib, kidhib itu bohong. Yang bohong siapa? Lisan, lidah. Wal ghibah, ghibah tadi bukakan aib orang lain, cerita tentang aib orang lain. Itu juga yang ngerjain siapa? Lidah. Wan namimah, ngadu domba. Ngadu domba. Ini juga hukumnya naudzubillah. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tak bakal masuk surga siapa namam, tukang ngadu domba. Sekarang di TV banyak Pak acara ngadu domba. Yang nonton dosa nggak? Dosa. Kita senang apalagi depan. Itu jelas ngadu domba jelas. Diundang si pulang habis itu nggak selesai. Mereka kadang-kadang habis itu kan terus nambah lagi. Nah itu dosa banyak. Riba gua nambah lagi di TV. Ya, di sini kita kan riba nasional. Ya, acara-acara selebritis itu rata-rata buka aib. Bahkan naudzubillah mereka buka aib sendiri. Nggak malu. Itu udah paling buruk manusia kalau udah buka aibnya sendiri. Termasuk dosa besar orang membuka
ayatnya sendiri, apalagi ayat yang udah ditutup sama Allah. Dulu dia pernah membuat buruk, nggak ada orang tahu. Dulu dia waktu tinggal masih di Lampung, suka begini begitu. Pindah ke Palembang, sudah tobat, pindah ke Palembang, nggak ada orang tahu. Kalau ada orang yang cerita tentang dia, itu dosa besar. Nah, kalau dia cerita sendiri, lebih besar lagi dosanya. Jangan dibuka ayat. Nah, kadang-kadang dikarenakan kebodohan orang suka buka ayat sendiri. Pas dia ketemu orang, kiai, kasih tema, alhamdulillah kiai, saya sekarang udah bisa begini. Kalau dulu saya suka mabok, zina, kalau tiap malam begini, oh buka ayat sendiri. Nah, ini karena kebodohan kadang-kadang terjadi. Ada lagi karena kesombongan. Wah, gua dulu mah nggak kayak anak-anak sekarang. Apa mabok, terus motor udah mabok, anak 10 botol nggak mabok dulu. Wah, dia udah tobat. Cerita buka ayat sombong. Nah, begitulah dosa besar. Ini nggak boleh. Buka ayat sendiri nggak boleh. Buka ayat orang lain pun jangan. Nah, kadang-kadang orang suka baik orang buka ayat orang lain dikarenakan hasud, Pak. Hati hasud. Karena dibuka ayatnya orang. Alhamdulillah. Jadi Nabi mah, la hujjah la tanamam kalau enggak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Dan sebagaimana diceritakan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam terjadi zaman gahat. Gahat itu panceklik, kering, kerontang, nggak ada air, nggak ada tanamannya tumbuh, susah hidup nggak ada air. Akhirnya Nabi Allah Musa istighosah minta hujan sama Allah, nggak turun hujan, bingung Nabi Allah Musa. Ngomong sama Allah, bukankah engkau nyuruh kami kalau hujan nggak turun minta? Kami udah minta, kenapa nggak turun? Kata Allah, berkata Nabi Allah Musa ini kalimullah, bisa ngomong langsung sama Allah. Ya, semua nabi banyak ada yang lewat wahyu perantara Jibril, Rasulullah bisa ikut langsung. Ada hadis qudsi namanya. Jadi Allah bilang sama Musa, ya Musa, kaifa ana jirul ghaib wa fiikum nama. Bagaimana aku menurunkan bantuan pertolongan sedangkan di antara orang yang ikut sama itu tukang adu domba. Ada seorang nama tukang adu domba. Ini Pak subhanallah dahsyat, kita pikir nabi yang minta kumpul sama kaumnya enggak diterima Allah doanya. Gara-gara ada seorang yang tukang adu domba. Nama. Padahal Nabi Musa ada di situ. Yang mimpin doa Nabi Allah Musa. Gara-gara ada nama ini tukang adu domba enggak turun rahmat Allah. Sama dengan dosa ini silaturahim juga. Orang yang memutuskan silaturahim itu enggak bakal turun rahmat. Satu kaum yang mana di situ ada silaturahim enggak turun rahmat dari Allah. Nah, kalau satu kaum nggak turun rahmat gara-gara seorang, bagaimana dengan dia? Nggak pangkalan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau bisa bilang sudah dihimbau untuk umatnya ditegur, dinasihati, ditegur, jangan namam, jangan itu nangis, semua tobat semua, termasuk yang tukang namamnya juga tobat. Udah tobat semua, nanti kalau misalnya insya Allah semua sudah kembali ke jalan Allah, minta lagi turun hujan. Penasaran kalau Musa. Dan yang tahu siapa ya orang. Nabi Musa nggak nanya, siapa yang nama? Nggak yang mengaku, malu. Jadi suruh tobat secara umum. Udah selesai turun hujan. Nabi Musa penasaran siapa ini orang kita nama nanya oleh Allah siapa gerangan orang tersebut. Kata Allah ya Musa, itu hambaku, tidak aku turun-turunin gara-gara tukang ngadu. Masa aku mau ngadu juga? Allah nggak bakal ngadu ke siapa. Allah udah nutupin aurat dia, nggak mungkin dibukakan Allah. Nggak mungkin dibukakan Allah. Nah ini jangan Pak. Kalau kita melihat apa, kadang-kadang ada orang ini subhanallah, maaf, ribah ini atau nama ini nggak dirasakan Pak. Ini sering terjadi kadang-kadang kita orang ini ngomongnya bagus, Ustadz barangkali dia atau Pak Haji dia atau orang yang suka masih terlanggar lah. Pokoknya orang yang baik, kadang-kadang mengucapkan ribah dia nggak sadar. Kalimatnya kalau kita dengar kayak orang yang sangat penuh rahmat. Dia punya kalimat mendoakan. Contohnya begini. Pas pulang dari suatu perjalanan ketemu kawannya. Masjid lah dia ke pasar. Di pasar ketemu orang kampungnya banyak. Macam-macam di pasar disaksikan orang kampungnya. Pas balik ke kampung ketemu orang kampung yang masya Allah kumpul di masjid. Pas habis sholat biasalah ngobrol orang kampung. Subhanallah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kenapa Pak? Nanya. Si Fulan kok begini? Depan orang nggak malu, ngelakuin ini. Kan bagus kali Pak. Habis subhanallah, mudah-mudahan diberi hidayah. Ditanya, emang kenapa Pak? Si Fulan itu puasa masa nggak puasa?
bikin malu orang kampung, minum depan orang, bukan puasa. Ini orang tahu semua. Ini kan riba. Oh, kayak sedih semua mereka nggak sadar udah riba. Oke, subhanallah, pakai pembantu hidayah, bagus ucapannya. Tapi ternyata dia riba nggak tahu. Ada lagi kadang-kadang orang anak muda tadinya memang ruwet hidupnya, udah bagus masuk masjid. Tiba-tiba ada orang udah lama, mungkin dia pulang kampung, baru dia, oh ada anggota baru di masjid. Siapa? Kayaknya masya Allah khusyuk banget. Ya alhamdulillah dapat hidayah. Dulu kerjanya alhamdulillah dapat hidayah, bagus ucapannya Pak. Alhamdulillah dapat hidayah. Lalu kenapa kok pakai cerita? Nggak usah buka cerita. Alhamdulillah dapat hidayah, tutup, titik. Ini pakai dulu. Katanya. Mana-mana dia kampung kenal sama dia. Bandar. Tuh, kenapa kok harus buka? Orang yang begini apa? Karena puluhan tahun di masjid dia. Puluhan tahun di musola. Nah, menunjukkan sholat mereka mungkin nggak beres. Sholat mereka nggak beres. Karena berapa banyak orang yang sholat sendiri sama seperti puasa atau cuma berdiri tegak kayak tiang. Kenapa? Rukun sholat, syarat sholat nggak diperhatikan sama mereka. Bacaan sholat nggak pernah belajar, nggak pernah pengen tahu. Nah begitu terjadi kadang-kadang. Jadi ghibah, namimah. Tadi pertama kitip itu dengan lidah. Kedua ghibah juga dengan lidah. Namimah juga dengan lidah. Yang ketiga yaminul kadibah, sumpah palsu. Nah ini juga alhamdulillah. Ya banyak ini kalau bapak orang pasar tahu, ya. Kalau dagang berapa? 15.000 bu, jual. Wah mahal banget 10 aja. Wah bu demi Tuhan ini modalnya 10.000. Padahal di modal 7.000. Untuk meyakinkan sampai jual-jual nama Allah. Kadang-kadang ya bohong macam-macam lah. Orang kadang sampai pakai nama hati-hati. Imam Syafi'i rahimahullah benar sekalipun tidak pernah sumpah pakai nama Allah. Ya apalagi untuk yang bohong, nah, beliau nggak pernah bohong. Ya. Kalau dia pernah bohong atau tukang bohong nggak bakalan jadi ulama besar atau jadi imam, jadi pemimpin kita. Beliau kalau meyakinkan orang, ini hukumnya begini, orang nggak percaya dia nggak sampai mengatakan demi Allah begini, nggak pernah. Mahal nama Allah itu, nggak segampang-gampangnya. Kalau sedikit, wallah demi Allah, wallah demi Allah, nggak boleh. Mempermainkan seakan-akan nama Allah, apalagi dia bohong, besar dosanya itu. Besar dosanya nama itu. Kemudian yang kelima, yang menghilangkan pahala puasa. Jadi ingat, maaf Pak, ini puasa bukan puasa Ramadan saja ya. Puasa apapun, Senin, Kemis, ya, puasa Arafah, puasa sunnah-sunnah sama. Yang kelima, nawar bisyahwat, memandang dengan syahwat. Oh kalau begitu mandang nggak pakai syahwat boleh, sama. Ya, bisa mandang dengan syahwat karena ada pandangan dulu pertama, akhirnya timbul syahwat. Ada orang memang Pak yang sengaja mencari pandangan bagi syahwat, ada. Ya kalau kita pertama melihat perempuan itu kalau kita melihat biasa lewat saja itu nggak dosa. Kalau memang perempuan tadi pakaian yang rapi, ya karena kita di jalanan mau ngomong lihat perempuan. Itu pun harus banyak istighfari, banyak diistighfar. Tapi kalau sempat stop, nah itu udah hitungannya lain. Sempat stop melihati, walaupun maaf mengganggu, subhanallah, nanti. Nah, walaupun maaf nggak syahwat Pak, di sini kan nazar bi syahwat. Walaupun nggak syahwat, dosa. Nah, kalau sampai syahwat lebih besar lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya. Istri saja yang halal, kalau bulan puasa siang-siang bapak pandang dengan syahwat, makruh hukumnya. Istri yang halal, apa itu orang lain, itu bisa dosa dan menghilangkan pahala puasa. Nah ini subhanallah, lisan Pak, ini semua lisan, cuma satu mata. Intip, riba, namimah, jamil, kadhibah. Ini semua 4. Ini sangat, memang subhanallah balak paling besar tidak. Mungkin pada teman-teman saya sempat buka sedikit. Dalam masalah haji juga sama. Allah bilang juga larangan orang pergi haji apa Pak? Wala rafasa, wala kidal, wala rafasa, wala fusuqa bil hajj. Jangan berbantah-bantahan, jangan mengucapkan kalimat kotor, semuanya dengan lidah semua. Yang dicegah oleh itu urusan lidah semua. Kenapa? Rasulullah bilang, salam untuk insan lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia menjaga dia punya lidah.
Orang hebat, punya tinggi kedudukan, salah ngomong, jatuh. Tinggilah dia. Na'udzubillah, orang suami istri karena emosi nggak bisa jaga lidah, lepas. Dua orang kongsi bagus, saudara, dari kecil akrab teman, lepas gara-gara apa? Nggak sengaja mengucapkan satu kalimat yang bikin tersinggung temannya, lepas. Bisa. Dalam hadis saya Rasulullah mengatakan al-bala semua kalau dimantik. Bala musibah itu kebanyakan bersumber dari lidah. Itu musibah-musibah kebanyakan. Rata-rata itu Pak. Coba itu sekarang, kenapa beribut? Masa dia itu ngomongnya, anak tersinggung, anak nggak terima, tersinggung ucapannya. Satu kalimat saja kadang-kadang salah. Nah, al-bala akan begitu mantik kata Rasulullah SAW. Dalam hadis saya Rasulullah mengatakan dalam makna hadis itu khairun nas man saliman nas min yadi wa disini Allah Taala. So mengatakan makna hadis yang begitu, sebaik-baik manusia adalah orang yang selamat orang lain dari keburukan tangan dan lidahnya. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan, Masya Allah, malam dia mulai, siang puasa. Tapi itu Pak, tetangganya nggak kuat dengan omongannya. Yang begini maaf, banyak juga Pak. Maaf, insya Allah yang hadis ini nggak ada, dan yang antum kenal nggak ada juga orang yang seperti ini. Karena saya pernah jadi anak kecil Pak. Sekarang pun masih muda. Kadang-kadang ada orang tiap hari pelanggar, musola. Dia Masya Allah, istiqomah di musola tadi. Tapi pas sekali lihat ada anak muda nggak sengaja tidur di masjid, pas tidur tadi kebetulan auratnya terbuka, nggak sengaja, tuh langsung pak, jadi ya dia. Orangnya bertahun-tahun di masjid dia. Ada orang baca Quran, anak muda atau baru belajar baca Quran di situ, salah. Sekarang baru obat, nggak bisa berdoa. Bisa diomelin, nah nggak bisa jaga lisan. Ibadahnya Masya Allah. Kadang-kadang maaf, hajinya berapa kali? Nggak bisa jaga lisan. Ini sering terjadi. Karena orang yang tadi pengen kembali di jalan Allah mundur lagi gara-gara nggak kuat dengan rombongan. Minimal ini sering Pak. Kadang-kadang orang di sholat, baru baik. Nanya, ini orang kisah ini nggak? Semua itulah malayaknya itu ditinggalkan. Nah siapa? Kok baru kelihatan? Untuk apa nanya itu tuh? Akhirnya ini orang kedengeran, ada orang nanya tentang diri dia, minder, mundur dia lari ke belakang. Ini sesuatu yang sepele, kadang-kadang membuat orang ini mundur dari belakang nggak jadi. Nah jadi lisan itu banyak. Rasulullah hadis saya mengatakan tadi salam insan fi hifdzil lisan. Nah perempuan ini tadi begitu. Malam dia mulai, siangnya puasa, tapi tetangganya nggak ada yang tetap. Dapat omongan macam-macam lah. Ngadu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, dia benar. Itu perempuan letaknya di neraka. Karena dia ibadahnya hebat, puasanya hebat, tapi itulah dia benar kata Rasulullah. Kenapa? Dia banyak berdoa dosa. Makanya hikmah ulama mengatakan yang masuk Imam Ghazali mengatakan Allah jadikan untuk lidah kita ini 2 pintu, gigi sama bibir. Kenapa? Bahaya. Yang jaga sampai 2 pintu. Kalau 2 pintu berarti bahaya. Dan berbeda dengan matanya juga sumber bahaya. Ada pintunya. Kalau masuk suatu dalam mata susah hilang Pak. Lihat anak muda melihat suatu gambar yang tidak benar itu kadang-kadang setahun 2 tahun nggak hilang. Apalagi dengan sengaja waktu melihatnya. Nah lisan ini kalau nggak dijaga, bahayanya luar biasa. Nanti menjadikan 2 pintu untuk menjaga lisan. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang begitu besarnya bahaya lidah manusia itu. Rasulullah mengatakan nasihat kita, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kalimat yang thayyib, kalimat yang bagus. Kalau nggak bisa ngomong benar, ngomong bagus, diam lebih afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Pak, orang yang banyak ngomong itu nggak bakalan betah untuk zikir. Orang banyak ngomong, apa ngomong yang nggak ini aja, ngomong mubah aja, ngobrol kalau sudah ngobrol, Masya Allah. Walaupun nggak terjun kepada yang ghibah, yang haram, itu orang seperti itu nggak bakal coba aja. Kalau cerita, aja baca Quran. Sebentar dia apa? Maaf, saya ada kerja ini, saya ada urusan ini, mau jemput anak, mau ini. Dia ajak zikir, terah. Tapi dia ngobrol. Apalagi orang yang memang suka ngomong yang haram. Na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita Pak. Kita Allah. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah ataupun yang lebih menyakiti hati manusia. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna masal junnah. Inna masal junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfud wala yajhal. Fa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Sesungguhnya puasa itu bagaikan tameng atau senjata yang bisa kita gunakan untuk membela kita, tameng yang bisa menjaga kita. Faidahkan kalau ada di antara kita yang puasa, lalu maka jangan mengucapkan kalimat kotor, jangan berbicara yang tidak benar atau ucapan-ucapan yang sifatnya ucapan orang-orang yang bukan ahli takwa. Fa'in imro'un, kalau seandainya di antara kamu yang ada orang yang hendak memukul kita, memusuhi kita, mendebat kita, mencaci kita dan lain-lain, maka katakan kepada mereka fal yaqul inni sha'im. Katakan anak puasa. Oh, ribut pada saya lagi puasa. Bilang gitu. Ini sunnah. Perkara orang itu mungkin kita ngomong nggak ngomong, kalau orang yang nggak punya iman, kita bilang anak puasa dia terus aja. Tapi ini sunnah, tetap kita lakukan. Kita bilang anak so'ib, ini so'ib, aku puasa. Emang ngapain itu puasa? Oh terus itu ya, bilang ya, lakukan ini. Kita ucapkan ini so'ib, kita puasa. Summa ijtahid an taqdira, jadi kalau itu dijaga ya. Lalu beliau mengatakan lagi daripada adab yang harus kita jaga kalau kita puasa, dia katakan summa ijtahid an taqdira ala ta'amil halal. Lalu bersungguh-sungguhlah, berusahalah kata beliau, jangan kau berbuka puasa kecuali dari sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal, jangan sampai dari sesuatu yang haram atau yang syubhat. Wala tastakthir fatazida ala ma ta'kulu kulla lailah. Jangan kau perbanyak makan melebihi daripada jatah yang biasanya. Bukan berarti kita buka itu untuk bodoh makan siang, Pak. Orang kan pengen bodoh gitu. Udah mau maghrib, semua makanan di dalam ada di rumah dia. Mau dibodoh sama dia. Makan buka lain. Nanti pulang taraweh lain lagi. Kebetulan bangun dahulu jam 10 dan 12 makan lain lagi. Nah jangan diperbanyak, kenapa? Akan memberatkan kita untuk ibadah. Jangan diperbanyak. Kalau di Hadramut, di kota Tarim itu Pak, di Yaman, Hadramut, itu mereka punya adat orang sana kalau buka puasa itu sekedar sesuatu yang ringan. Buka puasa itu korma, ada gorengan, udah sama kopi. Udah selesai, keluar semua ke masjid, sholat. Habis sholat, ada yang tambah lagi dengan sholat sunat tasbih. Sudah itu baru mereka makan. Makan pun tidak banyak, sekedar saja. Lalu mereka pun siap-siap untuk melakukan sholat tarawih. Jadi jangan sampai pula selain jangan makan banyak, kita ini banyak kebiasaan kita. Saking banyak makanan, saking banyaknya makan, waktu maghrib habis cuma untuk ngadepin makanan. Adzan jam 6:20, sholatnya jam 7 kurang 10. Adzan isya jam berapa? Tinggal 20 menit lagi baru sholat isya. Pakai gerak mau mandi dulu. Waduh, mandi lagi pakai. Kalau memang mau mandi, ya memang disunahkan mandi itu habis maghrib, habis kita putur. Tapi setelah sholat maghrib ampunnya. Jadi maghrib sholat dulu baru mandi. Kalau memang pengen mandi dulu, dia bukannya sekedar pecahkan sholat, pecahkan buka puasa aja, korma, air, udah langsung mandi. Ini makan dulu, udah enak, udah pakai itu keringetan, pakai masih panas, mau mandi, dinginin dulu, dinginin 5 menit, 10 menit, pakai mandi, habis mandi pakai, macam-macam. Nah ini sholatnya udah mepet waktu isya. Nah ini enggak benar. Yang enggak benar. Jadi kita atur jangan sampai membuang waktu kita hanya sekedar untuk makan. Pada idas taufaita ma ta'tadu, sehingga tidak ada beda ente puasa porsi makan dengan orang yang enggak puasa. Itu istilahnya godok Pak. Ya. Saya enggak makan dari pagi, dia bilang iya dari pagi udah enggak makan sampai maghrib. Jadi makan siang makan pagi mau didorong sama dia. Alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan anta aku lahu berkata wahidatan au daf'atan wa innama al-maqsud kasra syahwatika. Jangan kau makan begitu baru dia. Karena apa?
maksud daripada kita puasa ini untuk melawan hawa nafsu, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Kalau kita kebanyakan pelampiasan hawa nafsu. Pak, kadang-kadang nyari makanan di mana? Di mana ya langsung paling enak. Dulu disimpang laju dari maafan semoga hari juga ngejar langsung. Wah enak, nggak pernah mendapatkan. So ini nafas nih. Yang berikutnya nafas. Biar Pak, ada orang sampai nungguin satu warung antri. Kenapa? Enak laksana di situ, enak kelipuan itu, makanan memang lah, weh. Antri sampai, subhanallah. Baru lain tak, ini nafas semua. Ikuti pengen ledak, pengen nikmat, pengen ledak, pengen nikmat. Nafas. Nah, ilah padahal mengatakan ini memang maksud tujuan kita puasa kasih syahwatika, wabah kubuatika, dan menjadikan lemah kita punya badan sehingga kita tidak bermaksiat kepada Allah. Untuk bertakwa biha ala taqwa, niatkan ditamakan untuk menguatkan badan untuk bertakwa kepada Allah. Fa idza akata ashiyatan ma tadarat tabihi ma fataka bahwa pada faedah fi shaumika. Kalau engkau makan malam untuk menjadikan kata beliau ma fataka bahwa untuk menutupi makan yang pagi enggak dapat. Seperti digodok, maka enggak ada faedah puasamu kata beliau. Kalau orang yang sebetulnya tidak ada faedah puasanya. Wabat takalta takat ala ma'idata, kalau telah menjadikan perutmu jadi berat. Wa min bi'ain arad, tidak ada suatu yang tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali min batan mali'an min halal. Tidak ada suatu tempat, dari tempat maksudnya mangkok wadah gitu Pak, tidak ada satu wadah yang paling dibenci Allah melebihi daripada kebencian Allah kepada tempat wadah, yaitu yang merupakan perut manusia yang berisi dengan makanan yang halal. Makanan yang halal kata Rasulullah, bukan makanan yang haram Pak. Kalau yang halal saja, kalau penuh, perut kita penuh terus, itu dibenci sama Allah. Bagaimana dengan kalau di situ ada campur haram, campur dengan yang haram, apalagi kalau semuanya haram. Nah, kita yang halal saja, kalau itu penuhnya maka tidak diridhoi oleh Allah. Faida arafta makna shaum fastakthir minhu mastata'ta. Kalau kau sudah maksud daripada tujuan puasa ini Bapak, maka perbanyaklah engkau berpuasa. Fa inna asasul ibadah, karena puasa ini adalah asas atau fondasi daripada suatu ibadah, miftahul qurbat, dan pintu kunci daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, kullu hasanatin bi asyrin amsalha ila 700 dhaif. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan sesungguhnya setiap amal baik itu Allah bikin ganjaran 10 atau sampai lipat ganda sampai 700 kali lipat. Illa kecuali puasa shaim. Fa innahu li wa ana ajzi, itu untuk aku dan aku yang memberikan pahalanya. Nah di sini Pak, kalau kita pikirkan pahala semua dari Allah. Nah, kenapa kalau Allah bilang begitu? Nah ini ada pahala khusus yang kita nggak tahu. Allah berikan. Seperti orang kerja kita kasih poin, kalau ente bisa mengerjakan ini 10, jangan kasih upah sekian. Nah, tapi ada suatu amalan yang dikerjakan lah, pokoknya jangan kasih gaji. Yang mana gaji ini upahnya melebihi daripada standar. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sempurna puasa, semakin besar pahala tersebut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina nafsi bihi la khufu fami sha'im atyab 'inda Allah min rihil misk." Demi Allah, ya demi zat yang aku berada di tangannya, jiwa berada di tangannya, kuasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah sesungguhnya bau mulut la khufu fami sha'im, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah min rihil misk, daripada bau minyak wangi. Misk itu minyak wangi sangat harum. Ya qul wa ta'ala innama yadru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli sunnah. Mereka menjauhi syahwat mereka, makanan dan minuman mereka untuk aku, karena aku. Fasliyamu li wa ana ajzibi, sunnah puasa untuk aku dan aku yang akan memberikan ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ganjaran yang tidak terkirakan oleh kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannah babun
Rasulullah pun memberikan kepada kita kabar gembira. Kata Rasulullah di surga itu ada pintu surga yang bernama Rayyan. Yang bernama Rayyan, pintu surga ini. La yadkhulu illa sha'imun fa idza dakhala ughliqa. Yang mana pintu ini tidak akan boleh memasuki kecuali orang yang banyak berpuasa. Puasa wajib dilakukan, puasa sunnah dia banyak. Nah, orang-orang yang suka puasa ini akan memasuki pintu tersebut. Khusus namanya pintu ini Rayyan. Kalau udah masuk orang-orang yang puasa tadi, maka akan ditutup pintu tersebut, dan ada lagi yang bisa masuk. Fahadar qadar min syar'i ta'ati yaktika fi bidayat hidayah. Beliau mengatakan daripada bab yang menjelaskan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama, dari masalah sholat, Jumat, puasa, tayamum, semua kita bahas. Inilah yang bisa saya sampaikan kata Imam Ghazali. Mudah-mudahan ini cukup untukmu di bidayatul hidayah. Fa'in ihtajta ila zakah aw al-hajj aw ila mazid fi syahri shalah wa siyam fatul mimma awradnahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan kalau kau pengen lebih luas lagi membahas masalah sholat, masalah puasa, atau pengen membahas masalah zakat dan haji, maka silakan kau buka kitab yang aku susun, aku beliau yang bernama kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita selesai pada malam ini pembahasan mengenai bab ta'atillah, bab taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama daripada kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah taala dengan izin Allah dan yang berumur kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, akan memasuki bab yang menjelaskan tentang disbesari al-qaul fi ijtinabil ma'asi, ucapan nasihat Imam Ghazali menghimbau kita untuk menjauhi maksiat. Kalau kemarin tentang ajakan untuk taat, beberapa bulan kita lewati itu semua dari awal kitab sampai malam ini selesai. Alhamdulillah semua ajakan beliau untuk kita memperbanyak taat kepada Allah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran. Maka insyaallah kita akan masuki pada bagian kedua dari kitab ini, yaitu qaul fi ijtinabil ma'asi, ucapan nasihat beliau mengenai kita agar himbauan beliau untuk menjauhi maksiat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Mungkin saya sampaikan, bila saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة تقول ومن ترسل قلوبنا إلى حضرة رسول الله وترسلنا محمد صلى الله عليه وسلم وزر من قبل صلى الله عليه وسلم إلى رب رسالة أو رسول الله حمد رب رسالة جل أحد ورسول الله رسالة جل أحد حضرة محمد يوسف سهالة عن ورسول الله ورسول الله ثم إلى صاحب الكتاب الإمام أبو محمد الغزالي كتاب ورسالة جل أحد فإلى فإلى الله والدينا ولكم عمد عمدكم وفي سنة من الله يحفظه من أمر أن الله يعين علينا من بركاته وأسراره وأعوانه وعلومه وأمر أفعاله في الآخرة جاري وتلك كل خير لا تجعل في شرنا ولكم المسلمين إلى حضرة الله والصلاة الفاتحة. نستعين على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة سر الفاتحة بحيث أنزل الفاتحة افتحنا باب الخير لأنه من الخير في كل الخير يا من فضل عنه الخير والخير وعنه وخيرك اللهم اغفر وإن عليه أصلحنا جعلنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك وطمعين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masuk hari ini ada amalan yang Jumat, amalan yang sunatnya kita baca amalkan hari Jumat. Berapa minggu lalu pembahasan bab Jumat saya bercepat lagi, dan ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Adhkar Nawawi yang disusun di buku oleh Habib Basit dari Madinah. Mudah-mudahan manfaat insyaallah bisa diamalkan. Allah a'lam. Yang belum lulus jangan dulu.